Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Artika. Saya dari semester 3 Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang model-model kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Ini merupakan tugas mata kuliah kepemimpinan dan organisasi yang diampu oleh Ibu Pipin Afina Farhana, SPD. Mari kita simak. Model-model kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Model-model kepemimpinan pendidikan, adapun tipe-tipe kepemimpinan pendidikan antara lain otoriter, laissez-faire, demokratis, dan pseudo-demokratis. Adapun pengertian kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengajak, mengarahkan, menggerakkan orang atau kelompok untuk bisa membantu tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan suatu proses di mana pemimpin itu menentukan gaya model yang harus dilaksanakannya. Model-model kepemimpinan dalam dunia pendidikan yaitu ada model gaya kepemimpinan yang otoriter. Apa sih gaya kepemimpinan yang otoriter tuh? Menurut Hadari Nawawi pada tahun 1993, biasanya pemimpin yang menggunakan gaya yang otoriter itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, menganggap organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadi. Yang selanjutnya, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi dan menganggap bawahan sebuah alat semata, atau ya menganggap bawahan itu ya rendah gitu. Dan kepemimpinan yang otoriter menurut Pak Hadari itu tidak menerima pendapat, saran, atau kritikan dari anggotanya. Dan yang terakhir itu terlalu bergantung kepada kekuasaan formalnya. Jadi mentang-mentang dia jadi pemimpin seenaknya aja gitu kepada bawahannya. Padahal itu tidak boleh seperti itu. Yang kedua itu ada gaya kepemimpinan pseudo-demokratis. Istilah pseudo berarti palsu. Maka pseudo gaya kepemimpinan seperti ini biasanya itu bukan atau tidak demokratis ya. Jadi gaya kepemimpinan seperti ini sebenarnya otokratis, tapi dalam kepemimpinannya ia memberi kesan demokratis gitu. Seorang pemimpin yang bersifat pseudo-demokratis sering memakai topeng atau berkedok gitu. Ia pura-pura memperlihatkan sifat demokratis di dalam kepemimpinannya saja. Jadi pura-pura aja gitu. Ia memberikan atau memberi hak dan kuasa kepada guru-guru untuk menetapkan dan memutuskan sesuatu. Tapi sesungguhnya ia bekerja dengan perhitungan. Ia mengatur sesaat agar kemauannya terwujud kelak gitu. Jadi dia cuman ya berkedok aja, dia jadi ini saya pemimpin nih gitu. Padahal yang kerjanya apa? Itu bawahannya yang bekerja tuh. Dan selanjutnya ada gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire gitu. Gaya kepemimpinan bebas atau laissez-faire ini diartikan membiarkan orang-orang berbuat sekehendaknya. Gaya kepemimpinan seperti ini sang pemimpin praktis tidak memimpin. Pemimpin seperti ini sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan para anggotanya.
Jika dalam sebuah organisasi atau pendidikan tidak dapat seorang pun yang anggota menetapkan keputusan dan melaksanakan kegiatan, maka organisasi menjadi tidak berfungsi. Sebaliknya, kebebasan yang diberikan juga berakibat fungsi organisasi tidak berlangsung sebagai mestinya, bahkan menjadi tidak terarah. Adapun prinsip gaya kepemimpinan laissez-faire, gaya kebebas, ini memiliki sifat-sifat antara lain. Lanjut, di sini ada pembagian tugas kerja diserahkan kepada anggota-anggota kelompok tanpa petunjuk dan saran-saran. Kekuasaan dan tanggung jawab bersimpang siur, berserakan, dan tidak merata. Adapun yang selanjutnya ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini adalah gaya kepemimpinan yang paling ideal. Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang kooperatif dan tidak dicator. Diapain? Dia selalu menstimulasi anggota-anggota kelompoknya dan selalu mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. Menurut Purwanto pada tahun 1995, pemimpin yang kepemimpinannya demokratis itu memiliki beberapa ciri, antara lain dalam menggerakkan bawahan bertitik tolak dari pendapat manusia, makhluk termulia di dunia, dan yang selanjutnya ada mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan, dan yang terakhir ada selalu mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Adapun gaya yang harus dimiliki seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya adalah seperti berikut. Yang pertama itu selalu ramah, lemah lembut, dan gembira. Dan yang kedua itu menghargai orang lain. Dan yang ketiga mempelajari tindakan perwira yang sukses dan menjadi ahli dalam hubungan antar manusia. Dan yang keempat ada mempelajari bentuk kepribadian yang lain untuk mendapatkan pengetahuan dalam sifat dan kebiasaan manusia. Yang kelima itu mengembangkan kebiasaan bekerja sama, baik moral maupun spiritual. Dan yang keenam memelihara sikap toleransi. Dan yang ketujuh memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukannya. Adapun bila diterapkan dalam dunia pendidikan tentang model-model tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Pak Agus Dharma, yaitu ada model otokratis. Di sini seorang kepala sekolah. Jadi kalau kepemimpinan dalam dunia pendidikan itu yang memimpin itu adalah kepala sekolah. Pemimpin menentukan sendiri kebijakan sekolah dan menugaskannya kepada staf tanpa berkonsultasi dengan mereka. Kepala sekolah mengarahkan secara rinci dan harus dilaksanakannya tanpa pertanyaan. Jelas biar kepala sekolah tuh menerangkan tugas-tugas bawahannya tuh seperti ini dengan jelas dan rinci agar bawahannya tidak banyak bertanya, seperti itu. Terus dengan model kepemimpinan ini, seorang kepala sekolah biasanya selalu percaya diri, tahu persis apa yang harus dilakukan dan memiliki sumber pengaruh yang cukup untuk menggerakkan anggotanya. Namun model ini biasanya selalu mengekang staf baik tata laksana maupun dewan guru. Yang selanjutnya ada model permisif. Kepala sekolah atau pemimpin beranggapan bahwa semua orang pada kewajibannya. Kepala sekolah membiarkan stafnya untuk melakukan pekerjaannya sendiri, tapi jika digunakan tanpa aturan akan timbul tidak keseimbangan yang tidak kondusif di sekolah tersebut. Adapun model partisipatif. Model partisipatif, kepala sekolah atau pemimpin selalu melibatkan stafnya dalam memutuskan suatu perencanaan. Semua keputusan telah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Bahkan siswa pun diajak turut serta. Kebaikan dari sifat ini, jika terjadi kegagalan bukan sepenuhnya ditanggung pimpinan, namun ditanggung secara bersama-sama. Selanjutnya ada model situasional. Seorang kepala sekolah dalam model ini harus melihat situasi dan kondisi waktu sebuah keputusan harus diambil. Model ini harus melihat dikatakan memadukan dari model-model sebelumnya
Jika diterapkan kepada kondisi yang tepat, maka dapat memotivasi bawahannya untuk bekerja keras untuk mencapai dalam tujuan. Dalam teori kepemimpinan terdapat model Taylor, Mayo, Iowa, Ohio, dan Michigan yang dianggap sebagai teori klasik. Dan dalam teori kepemimpinan modern terdapat model yang dikemukakan Likert, Redin, ditambah pula dengan munculnya kepemimpinan karismatik, visioner, transaksional, dan kerja tim, teamwork. Adapun model kepemimpinan yang baik untuk diterapkan di lembaga pendidikan adalah kepemimpinan situasional, karena yang dipimpin dan produknya adalah benda hidup yang bernama anak didik atau peserta didik. Mengapa sih harus ada model kepemimpinan? Jadi model-model kepemimpinan ini diperlukan dalam konteks pendidikan dan organisasi lainnya, karena mereka memberikan panduan, struktur, dan kerangka kerja bagi pemimpin untuk mengelola dan memimpin dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa model kepemimpinan itu penting. Yang satu, memberikan fokus dan arah. Model kepemimpinan membantu pemimpin untuk menentukan fokus utama yang akan dituju. Dan yang kedua itu ada konsistensi. Model kepemimpinan membantu menciptakan konsistensi dalam pengambilan keputusan dan tindakan kepemimpinan. Mereka memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami peran dan harapan pemimpin. Yang ketiga ada pengembangan kepemimpinan. Model-model ini membantu dalam pengembangan kepemimpinan. Mereka menyediakan kerangka kerja untuk melatih dan mengembangkan pemimpin yang ada, serta untuk mengidentifikasi mempersiapkan pemimpin di masa depan. Dan ada perbaikan kinerja, terus juga mengatasi tantangan, terus juga ada pengelolaan sumber daya, dan selanjutnya ada konsistensi budaya organisasi, selanjutnya juga ada peningkatan komunikasi, terus juga ada pembelajaran dan adaptasi. Terus juga bisa mempengaruhi positif. Dengan mempraktikkan model kepemimpinan yang efektif, pemimpin dapat memiliki pengaruh positif pada anggota, staf, siswa, dan seluruh organisasi pendidikan. Mereka dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan demikian, model-model kepemimpinan membantu menciptakan landasan kuat untuk kepemimpinan yang efektif dan bisa membantu memastikan bahwa organisasi pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan mereka dengan sukses. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.